Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua nih? Alhamdulillah baik. Ya, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kira-kira sudah siap untuk belajar atau belum? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu kita absen Ariel Yudhistira. Baik, kalau gitu Hadir, Kak. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita mulai ya. Oh ya, kira-kira ada yang masih ingat tidak? Pada pertemuan 1 kita belajar mengenai apa? Ingat, reproduksi, Kak. Ya, reproduksi apa aja tuh kira-kira? Dari sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita, terus ada oogenesis, ada spermatogenesis. Ya, jadi pada pertemuan 1 kan kita sudah belajar mengenai sistem reproduksi kan. Reproduksi strukturnya, lalu ada fungsi organnya, baik sistem reproduksi pada pria maupun pada wanita. Dan pembentukan sel kelamin, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua kita akan belajar mengenai menstruasi, kehamilan, lalu kehamilan dan kelahiran, lalu ada ASI. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan siklus menstruasi, kemudian menjelaskan proses fertilisasi, kemudian menjelaskan perkembangan embrio, lalu menjelaskan proses kelahiran, dan menjelaskan pentingnya ASI. Sebelumnya, kakak mau bertanya dulu nih kepada kalian. Kira-kira pernahkah kalian mendengar apa istilah menstruasi? Keluarnya darah dari vagina yang terjadi akibat siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Nah, kalau gitu kan, tadi kan siklus menstruasi pada wanita kan. Nah, kalau hanya wanita, mengapa laki-laki itu tidak mengalami menstruasi? Kira-kira ada yang tahu? Karena nggak punya rahim. Ya, betul sekali. Siapa tuh tadi yang jawab? Para bijak beralasan. Jadi, kalau tubuh wanita dan laki-laki itu kan berbeda ya. Jadi, kalau perempuan memiliki rahim, sedangkan laki-laki kan tidak memiliki rahim. Nah, fungsi rahim itu sendiri bisa untuk menstruasi dan mengandung bayi serta melahirkan. Sedangkan laki-laki tidak memiliki rahim sehingga mereka tidak bisa menstruasi maupun mengandung dan melahirkan bayi. Kira-kira adakah yang tahu nih apa itu menstruasi? Proses peluruhan dinding endometrium kan, Kak? Ya, betul sekali. Siapa itu yang jawab? Uswatun hasanah. Menstruasi itu kan merupakan proses peluruhan sel telur yang tidak terbuahi bersama lapisan dinding uterus atau dinding rahim kan. Nah, selama periode tertentu. Jadi lamanya siklus menstruasi itu sekitar 28 hari dan berlangsungnya itu sekitar 2 sampai 7 hari atau lebih. Nah, itu disebabkan oleh apa? Kok bisa sih Kak lebih dari 10 hari gitu menstruasinya? Nah, itu karena faktor yang pertama pengaruh hormonal. Jadi pengaruh hormon ini tuh umumnya terjadi pada usia wanita yang baru memasuki pubertas gitu. Nah, lalu wanita lanjut yang mendekati masa menopause. Jadi kalau menstruasinya yang lebih dari 7 hari ini tidak usah khawatir dulu nih, karena masih wajar di umur kalian sekarang. Jadi kalau misalnya menstruasinya itu kurang teratur, yang dimana hormon estrogen dan hormon progesteron itu butuh beberapa tahun untuk mencapai keseimbangan gitu. Jadi yang pertama karena faktor hormon, yang kedua karena faktor kalian itu stres atau karena aktivitas yang terlalu berlebih, kemudian faktor penyakit gitu. Penyakitnya itu contohnya penyakit tiroid atau kelebihan berat badan. Kak, jadi kalau misalnya kita telat haid itu juga bisa dari itu terlambatnya yang kakak tadi bilang? Iya, bisa. Yang pertama kan tadi karena
faktor hormon. Mungkin juga karena kalian stres atau aktivitasnya yang berlebih gitu. Jadi nggak usah takut dulu nih. Jangan kalian tuh mikirnya ada penyakit nih. Itu tuh belum tentu, karena wajar aja di usia-usia kalian sekarang gitu. Paham sampai di sini? Ya Kak, paham. Nah, kemudian menstruasi. Setelah ovulasi, oosit sekunder akan meninggalkan ovarium dan ditangkap oleh fimbria dan masuk ke tuba falopi. Nah, oosit sekunder yang masuk ke tuba falopi akan mengalami dua kemungkinan, yaitu dibuahi atau tidak oleh spermatozoa. Nah, dua hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan dinding rahim yang diatur oleh beberapa hormon. Nah, bila tidak terjadinya pembuahan, akan diikuti peristiwa yang dikenal dengan menstruasi atau haid. Nah, sebaliknya, bila terjadi pembuahan, akan diikuti peristiwa yang namanya kehamilan. Nah, menstruasi ini juga mengalami 4 fase, yaitu ada fase menstruasi, fase praovulasi, lalu ada fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Kita langsung ke gambarnya aja. Nah, di sini ada siklus menstruasi. Yang pertama itu untuk mempermudah kita, fase siklus di sini ada fase siklus ovarium nih. Di sini ada fase siklus ovarium nih, namanya di sini. Yang pertama ada perkembangan folikel. Nah, perkembangan folikel itu apa? Nah, itu merupakan ovum terbungkus dalam kantung cairan atau disebut dengan folikel sampai dengan berkembang nih folikel di sini. Kemudian yang kedua ada tingkat hormon ovarium dan hormon pituitari. Nah, kalau hormon ovarium itu terdiri dari dua, ada estrogen dan progesteron. Nah, fungsinya untuk apa sih? Untuk proses pertumbuhan. Kalau estrogen fungsinya untuk proses pertumbuhan sekunder pada perempuan. Kemudian kalau progesteron itu untuk menjaga penebalan endometrium, kemudian menghambat produksi FSH. Nah, lalu ada hormon pituitari atau hormon gonadotrofik. Adanya di mana? Adanya itu di hormon hipofisis. Lalu terdiri dari FSH dan LH. Nah, kalau FSH untuk merangsang pertumbuhan folikel dalam ovarium, sedangkan LH di sini untuk merangsang ovulasi atau pemasakan. Jadi diingat-ingat ya, kalau FSH itu untuk pertumbuhan folikel, kalau misalnya LH itu untuk ovulasi gitu. Kemudian di sini ada siklus endometrium. Nah, endometrium itu apa? Endometrium itu merupakan lapisan terdalam dari rahim. Kemudian tadi kan 4 fase menstruasi itu, yang pertama ada fase menstruasi nih. Di sini fase menstruasi. Kemudian fase menstruasi itu pada umumnya selang waktunya itu sekitar 1-5 hari. Nah, fase ini itu terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma. Nah, dalam keadaan tersebut, maka korpus luteum akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, akibatnya itu apa? Akibatnya nanti dinding endometrium itu akan ikut meluruh bersama ovum. Nah, kondisi ini ditandai dengan adanya pendarahan melalui vagina. Lalu, nantinya kondisi folikel pada menstruasi berupa folikel primer yang nantinya berkembang dan masuk siklus berikutnya. Nih, jadi menstruasi ini pertama akan mengalami folikel primer. Kemudian nantinya korpus luteum itu akan berhenti memproduksi. Kemudian nanti dinding endometriumnya akan ikut meluruh bersama ovum. Kemudian fase kedua itu ada yang namanya fase praovulasi. Fase praovulasi itu berlangsung 6-13 hari. Nah, pada fase ini nantinya kadar progesteron akan menurun, lalu ditandai dengan diproduksinya hormon gonadotropin yang merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresikan hormon FSH dan untuk mengubah folikel yang tadinya primer kemudian menjadi folikel sekunder. Nah, kemudian ovarium nantinya akan memproduksi hormon estrogen
Nah, jadinya hormon estrogen ini dapat menghambat produksi FSH dan tetapi nantinya merangsang produksi LH juga gitu. Kemudian nanti dinding endometriumnya di sini mulai menebal nih. Sampai di sini paham tidak? Paham, Kak. Lalu dilanjut ya, ada fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini pada hari ke-14. Pada hari ke-14 terhitung pada hari ke-14, lalu pada fase ini nantinya LH akan merangsang pematangan ovum dan meningkatkan folikel yang untuk nantinya menjadi korpus luteum dan memproduksi progesteron. Jadi kalau kondisi ini itu yang pertama folikel itu nanti mencapai kematangan. Ini bisa dicatat ya. Yang pertama, kalau fase ovulasi, folikel mencapai kematangan. Yang kedua, sekresi hormon estrogen itu nantinya akan meningkat. Yang ketiga, sekresi hormon FSH dan LH akan meningkat. Kemudian yang keempat, ovum itu nanti keluar dari folikel. Ovum nanti keluar dari folikel ya. Folikel, kemudian yang terakhir, dinding dari endometriumnya itu akan semakin menebal kalau di ovulasi. Sampai di sini paham tidak? Sudah, Kak. Oke, kalau kayak gitu yang keempat ya. Fase pasca ovulasi. Nah, fase pasca ovulasi ini pada hari ke-15 sampai dengan 28 hari. Nah, pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum. Korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron untuk penebalan dinding rahim. Nah, sehingga keadaan dinding endometrium akan semakin menebal nih. Terlihat pada gambar akan semakin menebal. Nah, jika terjadi pembuahan dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal. Maka nantinya di sini fase menstruasi itu tidak terjadi. Nah, apabila ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan dinding endometrium dan terjadi menstruasi. Yang kemudian kan di sini ada korpus luteum. Nah, korpus luteumnya ini akan menjadi yang namanya korpus albikan. Jadi setelah korpus luteum akan menjadi korpus albikan gitu. Lalu maka nantinya kemampuan produksi estrogen dan progesteron itu nantinya akan semakin rendah gitu. Jadi yang tadinya naik nih akan semakin rendah, menurun gitu. Nah, kemudian lalu hipofisis akan aktif kembali. Kemudian nantinya merangsang produksi FSH dan LH, lalu terjadi fase berikutnya yaitu kembali ke siklus menstruasi. Sampai di sini paham belum? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kalau itu kita lanjut ya. Lalu ada kehamilan dan kelahiran. Nah, kehamilan kelahiran itu bersatunya sebuah spermatozoa dengan sebuah sel telur disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Nah, apabila pada tuba falopi terjadi pembuahan dan dihasilkan zigot, maka zigot yang terbentuk ini akan bergerak ke arah rahim untuk menempel pada dinding rahim. Nah, di rahim, zigot akan berkembang menjadi embrio, lalu menjadi janin. Nah, agar dapat tumbuh dan berkembang, janin membutuhkan yang namanya makanan. Makanan tersebut diperoleh dari tubuh ibu dengan perantara plasenta atau ari-ari, atau disebut dengan tembuni. Nah, masa antara penempelan zigot hingga kelahiran janin atau fetus disebut masa kehamilan atau gestasi. Nah, pada fase kehamilan ini nantinya hormon-hormon yang berperan adalah yang pertama ada progesteron dan estrogen, sehingga kehamilan bulan ketiga dan keempat hormon ini diproduksi oleh korpus luteum secara berangsur-angsur. Fungsi korpus luteum diganti oleh plasenta. Lalu ada prolaktin. Prolaktin itu hormon yang merangsang kerja kelenjar susu untuk memproduksi susu. Nah, kemudian di sini ada fertilisasinya. Jadi kan awalnya nih dapat dilihat pada gambar bahwa awalnya kan hipotalamus, kemudian di hipotalamus itu akan menghasilkan hormon gonadotropin yang dapat merangsang FSH dan LH itu nantinya akan mengalami kenaikan.
Nah, nanti FSH dan LH itu berfungsi untuk pematangan sel telur sehingga nantinya dapat melakukan ovulasi untuk dapat dibuahi oleh sperma. Lalu di sini ada fertilisasi atau pembuahan. Tadi kan fertilisasi atau pembuahan itu merupakan proses peluburan fusi antara sel telur ovum dan sel sperma yang berlangsung di dalam saluran tuba falopi atau saluran telur gitu. Nah, nantinya ovum yang telah masak nih. Ini ovum yang telah masak akan keluar dari ovarium atau indung telur disebut dengan ovulasi. Nih di sini ya. Nih di sini ovulasi. Kemudian ovum yang telah masak akan masuk ke saluran tuba falopi. Lalu jadi pada awalnya itu kan pembuahan itu terjadi ketika 1 dari 200 sampai 300 juta spermatozoa yang dipancarkan saat kopulasi. Nah, jadi spermatozoanya itu berhasil nih menembus kulit sel telur yang disebut dengan zona pelusida. Nah, zona ini nantinya tersusun atas glikoprotein. Nah, kemudian jutaan spermatozoa ini akan bergerak cepat dari sini nih. Akan bergerak cepat dari vagina menuju uterus atau rahim dan masuk ke saluran tuba falopi di sini. Nih, saluran tuba falopi. Nah, di antara beberapa spermatozoa yang bertahan hidup hanya terdapat satu yang masuk menembus membran ovum. Karena apa? Karena karena pada saat perjalanan nanti itu kebanyakan sperma itu nantinya dihancurkan oleh yang namanya mukus atau lendir asam ya di dalam uterus dan saluran tuba falopi gitu. Lalu terjadilah pembuahan di sini terjadilah proses yang namanya fertilisasi atau pembuahan atau proses peleburan sel telur atau ovum dan sel sperma di sini. Nah, setelah terjadinya fertilisasi, maka membran ovum akan mengeras untuk mencegah sel sperma lain itu masuk. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di tuba falopi yang paling lebar. Nah, ini kursornya nih. Nah, hasil pembuahannya itu nantinya adalah zigot nih. Hasilnya tuh zigot. Nah, zigot nantinya akan mengalami pembuahan dan perkembangan. Nah, zigot nantinya akan membelah 2 sel, yaitu sekitar 2 hari, lalu 4 sel, dan seterusnya sampai 8 sel. Nah, pada waktu yang bersamaan, nantinya lapisan dinding di dalam uterus akan menjadi tebal, penuh dengan namanya pembuluh darah, dan siap nantinya untuk menerima zigot. Nah, karena kontraksi otot dan gerak silia, nanti di dinding saluran telur atau tuba falopi ini, zigot dapat menuju ke uterus dan menempel atau implantasi di dinding uterus atau rahim untuk tumbuh dan berkembang. Nih di sini ya. Nih penempelannya terjadi di sini. Gitu. Sampai di sini paham? Paham, Kak, paham. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Boleh dilanjut? Lanjut, Kak. Oke. Nah, di sini ada perkembangan embrio. Dapat dilihat pada gambar nih. Yang pertama ya, nih. Gambar yang di sini dulu. Pada gambar bahwa terdapat satu sperma kan? Di sini kan terdapat satu sperma tuh yang berhasil menembus kulit sel telur yang disebut dengan zona bening atau zona pelusida. Yang kemudian nantinya sperma itu masuk nih ke dalam sel telur. Nah, masuk ke dalam sel telur maka terjadinya fertilisasi. Nah, lalu kan di sini dapat kita lihat pada gambar bahwa kok hanya kepalanya, kenapa tidak badan dan ekornya? Jadi kalau misalnya untuk proses peleburan fertilisasi ini memang melibatkan inti sperma dan inti sel telur gitu. Jadi badan dan ekornya itu tidak ikut gitu. Kemudian setelah itu kan sudah terjadi fertilisasi maka nantinya zigot akan membelah nih menjadi 2 sel, lalu tahap 4 sel dan tahap 16 sel. Lalu kan di sini kan ada blastomer nih. Blastomer itu merupakan tahap pembelahan embrio awal.
mana ya? Nih, tahap pembelahan embrio awal sel telur yang dibuahi oleh zigot. Dibuahi atau zigot. Nah, terbelah untuk membuat 2 sel blastomer, 4 sel blastomer, sampai dengan nih nanti 16 sel blastomer. Kemudian nantinya akan menjadi embrio 4 minggu. Yang embrio itu nantinya akan menempel di rahim. Kemudian nanti akan menjadi janin 16 minggu. Lalu janin 16 minggu ini janin akan membuat gerakan menendang. Kemudian janin 38 minggu bayi akan berputar dengan kepala menghadap ke bawah di dalam rahim. Kemudian untuk lebih memperjelas kalian itu, dimana kalau periode embriogenesis itu terdiri dari awal mulanya itu ada zigot, morula, blastula, gastrula sampai dengan janin atau fetus gitu. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada morula. Jadi morula itu adalah suatu, bisa dicatat ya, morula adalah suatu bentukan sel seperti bola atau bulat. Nah, akibat pembelahan sel terus-menerus, keberadaan satu dengan sel lainnya itu adalah rapat, jadi tidak senggang gitu. Nah, dalam fase ini nantinya dalam fase ini zigot akan membelah secara mitosis berturut-turut sehingga nantinya menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan sampai 32 sel. Nah, pembentukan morula ini merupakan perbanyakan sel untuk melipat gandakan materi genetika. Nah, untuk lebih ke pembentukan dan pertumbuhan. Kemudian ada fase blastula. Fase blastula ini adalah fase yang berlangsungnya proses pembelahan sel sehingga terbentuk suatu rongga pada bagian tengah disebut dengan blastosol. Nih dapat dilihat ya pada gambar. Nih di sini blastosol. Kemudian nantinya kan blastosol itu akan memberikan ruang gerak bagi sel-sel blastomer. Mencegah terjadinya interaksi antara sel bagian luar dan sel bagian dalam gitu. Nah, sampai nantinya akan mengalami yang namanya invaginasi. Apa itu invaginasi? Invaginasi itu merupakan pelipatan antara lapisan sel bagian luar, lalu akhirnya dari sel bagian luar itu akan masuk nih ke dalam. Makanya itu disebut dengan nantinya ada di fase blastula nih. Yang tadinya keluar lalu nantinya masuk ke dalam. Itu. Kemudian ada fase gastrula. Nah, fase gastrula adalah proses yang terjadi pada embrio setelah pembelahan. Kemudian kan nanti ada yang namanya bintik benih. Nah, bintik benih yang terdapat dalam embrioblast akan terdiferensiasi membentuk 3 lapisan sel. Yang pertama itu ada ektoderm, yaitu lapisan luar. Lalu ada endoderm, merupakan lapisan dalam. Kemudian ada yang namanya nanti mesoderm di sini. Mesoderm yaitu merupakan lapisan tengah. Nah, fungsinya untuk apa aja? Yang pertama, lapisan ektoderm untuk membentuk kulit, mata, dan sistem saraf, sel saraf. Nah, lalu ada mesoderm. Mesoderm itu membentuk pembuluh darah, jantung, lalu otot tulang, dan jaringan ikat. Yang ketiga, lapisan endoderm. Lapisan endoderm itu untuk membentuk organ-organ, sistem pernapasan, dan pencernaan. Nah, di sini kan ada blastopor ya. Nih, ada blastopor. Nah, blastopor ini merupakan saluran pelipatan lapisan sel, pelipatan lapisan sel atau disebut dengan lubang invaginasi. Lubang pada fase invaginasi yang akan nantinya menjadi calon anus. Di sini di sini ya. Nantinya yang akan jadi calon anus. Sampai di sini paham tidak? Dapat selaput pembungkus yang fungsinya selaput itu untuk melindungi embrio dari kekeringan dan goncangan. Kemudian yang kedua itu untuk membantu proses pernapasan, ekresi, dan fungsi lain selama dalam rahim. Kemudian terdiri atas sakus vitellinus di antara amnion dan plasenta, tempat pemunculan sel darah dan pembuluh darah yang pertama. Kemudian di sini ada amnion.
Amnion itu merupakan air ketuban yang sudah kita ketahui ya, bahwa amnion adalah air ketuban, merupakan cairan yang terdapat dalam ruangan yang diliputi selaput janin. Jadi ruangan amnion itu terdapat di embrio. Nah, dindingnya itu merupakan getah yang berfungsi untuk menjaga embrio tetap basah dan tahan akan goncangan. Kemudian ada korion. Korion itu terdapat di sebelah luar amnion. Nah, lalu korion dan allantois ini akan keluar nantinya membentuk jonjot lalu yang akan berhubungan dengan dinding rahim. Nah, di dalamnya banyak namanya pembuluh darah gitu. Berhubungan pembuluh darah induk melalui plasenta. Kemudian ada allantois, itu letaknya di dalam tali pusat. Jaringan epitel ini akan menghilang, kemudian pembuluh darah tetap ada menghubungkan peredaran embrio dan plasenta. Kemudian ada peredaran darah janin. Nah, peredaran darah janin, jadi sirkulasi darah gitu atau peredaran darah pada janin itu jadi tidak sama dengan bayi, tidak sama dengan anak-anak maupun tidak sama dengan orang dewasa. Jadi kalau pada janin organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi gitu. Nah, organ tersebut nantinya adalah paru janin dan alat gastrointestinal gitu, gastrointestinal. Nah, gastrointestinal itu yang belum berfungsi sebagai alat penyerapan nutrisi, maka nantinya pembuluh darahnya itu belum berfungsi kecuali pada janin digunakan untuk tumbuh kembang sendiri. Nah, mekanismenya itu seperti apa? Mekanismenya itu nantinya tali pusat nih menghubungkan embrio dan plasenta, yang dimana tali pusat yang normal memiliki 2 arteri dan 1 vena. Jadi kalau tali pusat yang normal itu memiliki 2 arteri dan 1 vena ya, berhubungan dengan pembuluh darah plasenta. Nah, tadi kan ada arteri sama vena ya. Kalau fungsi vena dulu merupakan untuk membawa oksigen dan nutrisi dari plasenta pada janin, sedangkan arteri itu fungsinya untuk membawa darah yang kurang oksigen dan produk limbah atau kotoran dari bayi lalu nantinya akan kembali ke ibu. Maka dari itu berhubungan dengan pembuluh darah plasenta. Nah, lalu kemudian yang kedua nih ada zat makanan dan oksigen induk akan dialirkan ke pembuluh darah induk menuju plasenta lalu ke tali pusat, lalu nantinya akan dialirkan ke pembuluh darah embrio. Zat sisa embrio itu akan dialirkan ke pembuluh darah embrio, kemudian ke tali pusat dan plasenta, lalu nantinya akan dialirkan lagi ke pembuluh darah pusat, yaitu ibu. Pembuluh darah ibu maksudnya. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ya. Lalu kelahiran. Nah, kelahiran ini hormon yang berperan itu ada apa aja? Yang pertama ada relaksin. Nah, relaksin itu merupakan perenggangan otot pada simfisis pubis. Simfisis pubis itu apa? Simfisis pubis itu sendi yang terletak di depan dan di bawah kandung kemih. Kemudian ada estrogen. Estrogen itu mengatasi pengaruh progesteron. Fungsinya untuk menghambat kontraksi otot dinding rahim. Kemudian ada prostaglandin dihasilkan semua sel. Fungsinya sama dengan estrogen, yaitu fungsinya sama dengan estrogen tadi ya. Nah, lalu ada oksitosin. Nah, oksitosin itu merupakan kontraksi pada dinding uterus. Nah, tahapan proses kelahiran. Dapat kita lihat bahwa di sini ada plasenta, lalu ada tadi simfis pubis yang merupakan sendi ya. Lalu ada uretra, kemudian ada kantong kemih atau kandung kemih, lalu ada vagina, leher rahim, dan rektum. Kemudian fase atau tahapan yang pertama pada proses kelahiran bisa dicatat ya. Yang pertama ada tahap pembukaan.
Yang pertama itu ada tahap pembukaan. Nah, di mana tahap pembukaan itu nantinya adanya kontraksi gitu. Adanya kontraksi yang terjadi 2-5 menit sekali. Jadi kalau tahap pembukaan adanya kontraksi yang terjadi 2-5 menit sekali ketika mendekati waktu bersalin. Nah, nantinya kontraksi ini akan semakin kuat gitu karena mulut rahim nantinya akan semakin melebar. Nah, bukaan satu mulut rahim itu sudah terbuka nantinya itu 1 cm. Begitupun seterusnya sampai dengan bukaan ke-10. Nantinya berarti terbuka selebar 10 cm gitu. Kemudian yang kedua, tahapan pengeluaran. Nah, tahapan pengeluaran ini pembukaan biasanya pada pembukaan ke-8 dan ke-10 ya. Di mana kepala bayi ini nantinya sudah mulai turun di sini sudah mulai turun lalu masuk ke ruang panggul gitu, ruang panggul dan nantinya akan menekan otot panggul sehingga nantinya si ibu itu akan refleks mengedan gitu. Nah, kemudian nantinya kepala bayi ini sudah mendekati vagina. Ini nantinya sudah mendekati vagina dengan kondisi di mana kantong amnion atau air ketubannya itu nantinya akan pecah di sini. Lalu nantinya si ibu itu akan perlu mendorong sekuat tenaganya sambil mengatur napas cepat saat mengedan nanti agar bayinya itu segera keluar nih, Dengan begitu nantinya ujung kepala bayi nih di sini ujung kepala bayi akan muncul keluar di sini nih. Lalu nantinya kepala bayi itu akan berputar ke arah luar gitu, luar bahunya dan tubuhnya di sini. Nah, lalu ada tahap akhir persalinan di mana setelah lahir dari tali pusat nantinya tali pusat pada bayi itu nantinya akan dipotong, lalu plasenta yang melekat pada bayi ini nantinya juga akan dikeluarkan sekitar 5-10 menit. Nah, cara dikeluarkannya itu gimana? Bisa dibantu oleh dokter dan nantinya atau bisa disuntik obat. Jadi nantinya rahim itu nantinya akan mengalami kontraksi lagi, terus si ibunya itu nanti akan mengedan kembali, nanti akhirnya plasentanya keluar deh gitu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu ada air susu ibu. Jadi air susu ibu itu pemberian ASI atau air susu ibu. Jadi makanan yang paling baik nih bagi bayi itu yang baru lahir itu merupakan ASI atau air susu ibu. Nah, ASI ini nantinya mengandung zat makanan yang komplit, yang mutlak banget untuk bayi gitu. Jadi kalau bayi itu nggak boleh dikasih makan yang kayak yang berat-berat itu belum boleh gitu. Nah, ASI yang keluar hari pertama itu namanya kolostrum. Jadi ASI yang keluar hari pertama adalah kolostrum namanya. Nah, warna dari ASI itu kekuningan, kaya zat kebal, protein dan mineral. Nah, keunggulan ASI dibanding dengan formula yaitu anti-infeksi, kemudian bersih, tidak terkontaminasi, berbanding kebalik ya dengan formula yang sudah terkontaminasi gitu. Nah, lalu ada mengandung juga ADH, asam docosahexaenoat sama namanya, dan ara atau asam arakidonat. Nah, ini untuk apa? Untuk perkembangan kecerdasan anak. Lalu ada pemberian ASI. Pemberian ASI itu sekitar 4 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, pemberian ASI eksklusif ini nantinya dapat menguntungkan, mengurangi yang pertama pendarahan setelah melahirkan, lalu pemulihan kesehatan ibu, lalu nantinya akan menunda kehamilan untuk sementara aja ya. Lalu mengurangi resiko kanker payudara. Lalu nantinya secara psikologis akan mempererat hubungan antara bayi dan si ibu. Lalu ada hormon prolaktin untuk merangsang pembentukan ASI. Lalu kalau oksitosin merupakan untuk pengeluaran ASI. Nah, sampai di sini sudah paham belum atau ada yang mau bertanya? Boleh dong Kak, Mbak? Ya, silakan. Siapa nih namanya?
yang tentang ASI. Kenapa ya tuh? Lorenzius Kak. Ya, boleh. Itu mau nanya dong tentang ASI. Emang bener ya kalau pasca melahirkan itu ibu itu belum bisa mengeluarkan ASI, itu emang bener ya Kak? Sebenarnya ya, jadi ada juga yang karena ibu itu belum ada asinya, itu bukannya belum ada, tapi belum keluar itu karena biasanya ya tadi kok yang hormon-hormon tadi nih, hormon prolaktinnya, berarti dia tuh hormon prolaktinnya gimana ya? Belum siap gitu, gimana sih? Belum siap, belum mendukung si pembentukan ASI gitu. Dan oksitosin juga nih. Jadi berhubungan dengan hormon juga. Gitu. Sudah paham? Oke Kak. Paham. Laurentius ya? Makasih. Oke. Udah pada tahu belum sih cara ngitung menstruasi? Siklus Belum menstruasi? Kak. Belum, Kak. Belum Kak. Penasaran nih. Kok semangat banget ya? Nih misalnya ya, coba deh buka kalender. Buka kalender, sama-sama buka kalender. Bentar. Misalnya kalian itu haid itu pada tanggal 1 kan? Misalnya kalian tuh haid pada tanggal 1 Maret nih. 1 Maret, terus kan biasanya berlangsungnya itu 2 sampai 7 hari. Nah, misalnya kalau misalnya siklus menstruasi, misalnya kalian itu haid dari tanggal 1 nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 6, berarti kan 6 hari. Ya kan? Iya. Nah, dari 6 hari ini, terus kan dari tanggal 1 sampai tanggal 28 kan berarti 28 hari. Ya kan? 28 hari nih, kan dimulai dari hari pertama, terus ya siklusnya itu sampai 28 hari. Iya. Ya, Iya, Kak. kan 28 hari. Nah, terus nantinya kalau kalian perkiraan berarti kalian itu haid di tanggal 29 sampai tanggal 3, 6 hari gitu. Oh, ngitungnya itu dari ke depan setelah tanggal 28. Ya, jadi kalau misalnya hari terakhirnya itu tidak berpengaruh gitu. Nah, kalau misalnya ditanya fase suburnya itu bisa H-3 mau haid itu udah fase subur. Gitu. Emosi-emosinya tuh, Kak. Iya, benar. Emosi-emosinya. Kak mau tanya nih sama kalian. Udah nih, di periode embriogenesis, fasenya itu ada apa aja sih kira-kira? Ada yang tahu? Saya Kak. Ya, boleh. Siapa ini? Dina Ayu. Dina Ayu, boleh, Dina. Yang pertama, fertilisasi. Terima kasih, Dina. Bagus sekali jawabannya. Sama-sama, Kak. Itu juga sudah 9.33. Kita akhiri saja ya. Coba kalian memberikan kesimpulan daripada pembelajaran kali ini. Saya Kak. Saya, Kak. Dina dulu deh, Dina ya tadi apa Uswatun? Saya, Kak. Tadi Uswatun. Ya, Uswatun dulu boleh. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini kita udah belajar siklus menstruasi, terus sama proses kehamilan, fertilisasi, sama proses kelahiran sama pemberian ASI. Ya, betul sekali. Terima kasih Uswatun. Sama-sama, Kak. Coba tadi siapa? Ariel ya? Iya Kak. Boleh Ariel. Ya baik, di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang barusan kita pelajari. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu menstruasi, mengapa menstruasi itu bisa terjadi, dan faktor apa aja sih yang mempengaruhi menstruasi itu. Dan tadi juga kita sudah belajar tentang fase-fase menstruasi. Ada 4 ya, tadi ada fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi, dan fase menstruasi. Lalu tadi kita juga sudah belajar tentang siklus reproduksi pada wanita, di mana tadi ada hormon kelamin pada wanita, yaitu ada FSH untuk perkembangan folikel primer, LH untuk ovulasi, estrogen untuk penebalan endometrium, progesteron untuk mempertahankan endometrium di mana persiapan kehamilan itu, dan gonadotropin untuk merangsang sekresi FSH dan LH, serta oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan. Lalu tadi ada yang terakhir namanya prolaktin untuk merangsang sekresi susu, dan tadi
kita juga sudah mempelajari tentang proses kehamilan dan perkembangan embrio, di mana setelah terjadi pembuahan akan terbentuk yang namanya zigot. Nah, zigot ini tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Embrio akan menempel pada dinding uterus dan tertanam semakin kuat. Embrio ini berkembang membentuk beberapa lapisan yang kemudian membentuk organ-organ. Dan pada bulan ketiga, semua organ yang telah terbentuk ini dan embrio akan disebut sebagai janin. Dan tadi juga kita sudah mempelajari tentang perkembangan embrio atau bisa disebut sebagai embriogenesis, di mana zigot menjadi morula, lalu fase blastula, di mana di blastula ini terdapat blastosol, lalu fase gastrula, dan dari gastrula ini akan menjadi embrio. Oh iya, tadi lapisan-lapisannya ada lapisan ectoderm, mesoderm, dan endoderm, dan yang terakhir kita mempelajari tentang ASI. Nah, itu tadi materi-materi yang kita pelajari hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Ariel, lengkap banget ya Ariel, bagus. Terima kasih Adi. Terima kasih Sama-sama, Ariel, Desi. Uswatun. Sama-sama Desi, sama-sama Kak. Baik, kesimpulan pada hari ini yaitu tadi kan kita sudah belajar mengenai fase siklus menstruasi ya. Fase siklus menstruasi itu apa? Lalu di mana kalau fase siklus menstruasi itu kan tadi kita sudah belajar fase menstruasi, lalu ada fase praovulasi, fase pasca ovulasi. Kemudian kita sudah belajar mengenai proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian kita sudah belajar mengenai perkembangan embrio dari embriogenesis yaitu morula, blastula, dan gastrula sampai dengan nantinya terbentuklah fetus atau janin. Kemudian kita sudah belajar mengenai proses kelahiran yaitu dari mulai pembukaan sampai akhir persalinan. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengenai pentingnya ASI. Baik, terima kasih semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih.